Cangkuang dapat dikunjungi setiap hari pada jam 9 pagi hingga 5 sore. Dan tiket masuknya pun terjangkau untuk semua kalangan. Candi Cangkuang terletak di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Desa Cangkuang dikelilingi oleh 4 gunung besar di Jawa Barat, yang antara lain Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Mandalawangi, dan Gunung Guntur. Nama Candi Cangkuang diambil dari nama desa tempat candi ini berada. Cagar budaya Cangkuang terletak di sebuah daratan di tengah danau kecil, atau dalam bahasa Sunda disebut situ. Sehingga untuk mencapai tempat tersebut, orang harus menggunakan rakit. Selain candi, di pulau itu juga terdapat pemukiman adat Kampung Pulo, yang juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Kata cangkuang sendiri adalah nama tanaman sejenis pandan atau dalam bahasa Latin Pandanus furcatus.
yang banyak terdapat di sekitar makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur kampung Pulo. Daun cangkuang dapat dimanfaatkan untuk membuat tudung, tikar, atau pembungkus gula aren. Pemukiman adat Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan sebuah kampung kecil terdiri dari 6 buah rumah dan 6 kepala keluarga. Sudah menjadi ketentuan adat bahwa jumlah rumah dan kepala keluarga itu harus 6 orang. Dengan susunan 3 rumah di sebelah kiri dan 3 rumah di sebelah kanan yang saling berhadapan. Ditambah 1 masjid sebagai tempat beribadah. Oleh sebab itu,
Kedua deretan rumah tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Jika seorang anak sudah dewasa kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah pernikahan harus meninggalkan rumah tempat asalnya. Keluar dari lingkungan keenam rumah adat tersebut, dia bisa kembali ke asalnya bila salah satu keluarga meninggal dunia, dengan syarat harus anak wanita dan ditentukan atas pemilihan keluarga setempat. Ada beberapa aturan adat di Kampung Pulo, seperti tidak boleh menabuh gung besar dan tidak diperkenankan berternak binatang besar berkaki 4. Lalu tidak boleh datang ke makam keramat pada hari Rabu dan malam Rabu. Kemudian tidak boleh menambah bangunan pokok, menambah kepala keluarga, dan mencari nafkah di luar wilayah desa. Di satu sisi, masyarakat adat tetap boleh memakan atau menyembelih hewan besar berkaki 4 seperti kambing, kerbau, dan sapi. Namun, tidak diperkenankan untuk berternak. Alasannya karena masyarakat Kampung Pulo mencari nafkah dengan bertani dan berkebun, sehingga takut hewan tersebut merusak sawah juga kebun mereka. Selain itu juga, di daerah desa tersebut banyak terdapat makam keramat, sehingga ditakutkan hewan-hewan mengotori makam. Sementara soal larangan ziarah pada hari Rabu dan malam Rabu, pada masa agama Hindu, hari terbaik menyembah patung pada hari Rabu dan malam Rabu. Pada hari itu pula, banyak orang yang tinggal di sekitar candi melakukan ibadah. Meski sudah memeluk agama Islam, penduduk Kampung Pulo tidak meninggalkan tradisi Hindu. Beberapa kegiatan pun masih dilakukan seperti halnya memandikan benda pusaka, syukuran, maupun memperingati Maulid Nabi. Kini, bukti penyebaran dan pengajaran agama Islam oleh Mbah Dalem Arif Muhammad dipamerkan di museum kecil yang ada di dekat makam keramat. Di museum tersebut terdapat naskah Al-Quran dari abad 17 dari daluang atau kertas tradisional dari batang pohon saeh. Di museum tersebut terdapat naskah Al-Quran dari abad 17 dari daluang atau kertas tradisional dari batang pohon saeh. Selain itu, juga terdapat naskah khotbah Idul Fitri dari abad yang sama, sepanjang 167 cm yang berisi keutamaan puasa dan zakat fitrah. Serta dipamerkan juga beberapa benda antik dan lukisan berukuran besar yang digambarkan sebagai sosok Mbah Dalem Arif Muhammad. Kampung Pulo sebagai penyebar agama Islam pertama di wilayah Cangkuang maupun Garut, serta Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad juga turut andil mendirikan peradaban di sekitarnya. Menurut narasumber yang terpercaya, menceritakan, konon Mbah Dalem Arif Muhammad merupakan panglima perang kerajaan Mataram yang ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC di Batavia. Namun, karena kalah dan takut mendapatkan sanksi apabila pulang ke Mataram,
Mbah Dalem Arif Muhammad memutuskan untuk bersembunyi di Cangkuang. Masyarakat sekitar saat itu masih banyak yang menganut agama Hindu serta animisme dan dinamisme. Namun, perlahan oleh beliau, masyarakat sekitar kemudian diislamkan. Penduduk Kampung Pulo kini merupakan keturunan asli dari almarhum Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau memiliki 7 anak. 6 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki. Candi Cangkuang ditemukan kembali oleh tim sejarah Leles pada tanggal 9 Desember 1966. Tim penelitian yang disponsori oleh Bapak Ichi Hataji dari CV Haruman, yang diketuai oleh Profesor Harsoyo Uka Chandrasasmita, Ketua Penelitian Sejarah Islam dan Lembaga Kepurbakalaan, dan mahasiswa dari IKIP Bandung. Penelitian dilaksanakan berdasarkan tulisan Vordeman dalam buku Notulen Batavias Genootschap terbitan tahun 1893 yang menyatakan bahwa di Desa Cangkuang terdapat makam kuno dan sebuah arka yang sudah rusak. Disebutkan bahwa temuan itu berlokasi di Bukit Kampung Pulo. Makam dan arka Siwa yang dimaksud memang diketemukan. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan sebuah bangunan candi. Makam kuno yang dimaksud adalah makam Arif Muhammad yang dianggap penduduk setempat sebagai leluhur mereka. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan bangunan candi, dan di sampingnya terdapat sebuah makam kuno. Berikut sebuah arka Siwa yang terletak di tengah runtuhan bangunan. Dengan ditemukannya batu-batu andesit berbentuk balok, tim peneliti yang dipimpin Chandrasasmita, mereka yakin bahwa di sekitar tempat tersebut semula terdapat sebuah candi. Penduduk setempat seringkali menggunakan balok-balok tersebut untuk batu nisan. Berdasarkan keyakinan tersebut, peneliti melakukan penggalian di lokasi tersebut. Di dekat kuburan Arif Muhammad, peneliti menemukan pondasi candi berukuran 4x5 dikali 4x5 meter dan batu-batu candi lainnya yang berserakan. Dengan penemuan tersebut, tim sejarah dan lembaga kepurbakalaan segera melaksanakan penelitian di daerah tersebut. Hingga tahun 1968, penelitian masih terus berlangsung. Proses pemugaran candi dimulai pada tahun 1974 sampai dengan 1975. Dan pelaksanaan rekonstruksi dilaksanakan pada tahun 1976 yang meliputi kerangka badan, atap, dan patung Siwa serta dilengkapi dengan sebuah joglo museum dengan maksud untuk dipergunakan menyimpan dan menginventarisir benda-benda bersejarah.
bekas peninggalan kebudayaan dari seluruh Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaan pemugaran pada tahun 1974 telah ditemukan kembali batu candi yang merupakan bagian-bagian dari kaki candi. Kendala utama rekonstruksi candi adalah batuan candi yang ditemukan hanya sekitar 40% dari aslinya. Sehingga batu asli yang digunakan untuk merekonstruksi bangunan candi tersebut hanya sekitar 40%. Selebihnya dibuat dari adukan semen, batu koral, pasir, dan besi. Candi Cangkuang merupakan candi pertama di Pugar dan juga untuk mengisi kekosongan sejarah antara Purnawarman dan Pajajaran. Para ahli menduga bahwa Candi Cangkuang didirikan pada abad ke-8, didasarkan pada tingkat kelapukan batuannya, kesederhanaan bentuk, atau tidak adanya relief. Setelah dipugar, Candi Cangkuang mempunyai ukuran yang sesuai dengan keadaan alamnya. Tinggi bangunan sampai ke puncak atap adalah 8,5 meter. Tubuh candi berdiri di atas kaki berdenah bujur sangkar berukuran 4x5 dikali 4x5 meter. Atap candi bersusun membentuk piramid. Sepanjang tepian setiap susunan dihiasi semacam mahkota-mahkota kecil, mirip yang terdapat di candi-candi Gedong Sanga. Pintu masuk ke ruangan dalam tubuh candi terletak di sisi timur. Untuk mencapai pintu terdapat tangga selebar sekitar 75 cm, setinggi sekitar 1 meter. Pintu masuk tersebut diapit dinding yang membentuk bingkai pintu. Tidak terdapat hiasan pahatan pada bingkai pintu. Saat ini di ambang pintu masuk ke ruangan tersebut telah dipasang pintu berteralis besi yang terkunci. Dalam candi terdapat ruangan seluas 2,2 meter dengan tinggi 3,38 meter. Di tengah ruangan terdapat arka Siwa setinggi 62 cm. Konon, tepat di bawah patung terdapat lubang sedalam 7 meter. Namun hal itu tidak dapat dibuktikan karena pengunjung tidak diperkenankan masuk ke ruangan.
Desa wisata Situ Cangkuang adalah objek wisata yang berada di Kampung Lolohan, RT 2, RW 13, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Letaknya berdampingan dengan cagar budaya Candi Cangkuang, yang merupakan candi peninggalan kerajaan Hindu pada abad 8, dan di samping candi tersebut ada sebuah makam penyebar agama Islam, Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Selain itu, berdampingan pula sebuah rumah adat kampung pulo. Sehingga desa wisata Situ Cangkuang bisa dikatakan desa wisata yang memiliki sejarah panjang sejak abad 8 berdasarkan sejarah Candi Cangkuang. Dengan memiliki sebuah sejarah yang panjang sejak zaman kerajaan Hindu dan bukti makam penyebar agama Islam dan rumah adat kampung pulo, bagi para pengunjung, selain menikmati panorama berwisata di desa wisata Situ Cangkuang, pengunjung disajikan untuk menikmati cagar budaya yang letaknya berdampingan dengan desa wisata Situ Cangkuang. Hanya menyeberangi danau atau Situ Cangkuang dengan menggunakan rakit yang jaraknya kurang lebih 150 meter. Desa wisata Situ Cangkuang didirikan pada tanggal 16 Februari 2021 dan diresmikan oleh Bupati Garut Rudi Gunawan pada tanggal 9 Mei 2021.